知道你的行为到底有多危险吗？他一个男的，如果再进一步，你挡得住？如果他把你手机抢过来，把视频删了，你挡得住吗？反过来拍一段不雅视频威胁你，挡得住吗？ Saat itu Qian mengatakan bahwa ia akan terus melindungi Cheng Yao dalam kondisi apapun. Dan sebelum Cheng Yao pergi ia sempat bertanya mengapa Qian sangat baik pada dirinya yang hanya sekedar alat. Ternyata Cheng Yao merasa keberadaannya di firma hukum Qian hanya karena ia bisa memasak dan menyembuhkan insomnia Qian. Mendengar hal tersebut membuat Qian langsung memberikan penjelasan pada Cheng Yao bahwa Qian tidak menganggap Cheng Yao seperti itu sama sekali. Walaupun dulu Qian memang pernah meremehkan Cheng Yao tetapi saat itu Qian sudah merasa bahwa Cheng Yao adalah karyawan yang sangat penting bagi Qian, padahal Qian terlihat mulai menganggap Cheng Yao lebih dari hanya sekedar karyawan. Cheng Yao juga tidak peka sama sekali bahkan Cheng Yao malah ingin bekerja dengan giat agar ia semakin bisa menjadi karyawan yang terbaik untuk Qian. Keesokan harinya Qian sudah menyiapkan banyak sekali makanan untuk Cheng Yao bahkan Qian sangat tidak terima ketika mendengar Cheng Yao yang ingin belajar bela diri padahal Qian bisa melindungi Cheng Yao dengan baik. Tak hanya itu Qian juga ingin memperlihatkan ketulusannya pada Cheng Yao dan kali ini Qian akan menuruti permintaan asistennya itu untuk menghabiskan sisa waktu mereka di sana. Ternyata Cheng Yao ingin bermain di wahana permainan tetapi Qian malah menolak permintaan Cheng Yao karena itu hanya buang-buang uang saja. Beruntung jiwa pengacara Cheng Yao mulai berfungsi sebab ia sudah merekam semua perkataan bosnya itu. Akhirnya mau tidak mau Qian pun setuju untuk menemani Cheng Yao bermain. Qian juga sengaja menghapus video pelecehan Tuan Tang yang ada di ponsel Cheng Yao karena ia tidak ingin Cheng Yao mengingat hal buruk itu. Qian juga minta Cheng Yao untuk tidak khawatir karena ia tidak akan membiarkan orang seperti Tuan Tang lolos begitu saja. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke wahana permainan. Sesampainya di sana Cheng Yao langsung mengajak Qian untuk bermain tembakan angin agar mereka bisa mendapatkan sebuah boneka yang begitu lucu namun usaha Cheng Yao terus saja gagal. Sampai akhirnya ada sepasang kekasih yang berhasil memenangkan permainan tersebut, hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat kesal. Menyadari kekesalan Cheng Yao langsung membuat Qian berbaik hati mau membantu Cheng Yao memenangkan permainan itu. Kedekatan mereka pun membuat Cheng Yao menjadi salah tingkah. Dan bantuan Qian benar-benar berhasil membuat mereka mendapatkan boneka imut tersebut bahkan Qian malah terus saja menggendong boneka itu. Lalu mereka kembali melanjutkan permainan lain dengan bermain roller coaster. Awalnya Qian sedikit keberatan karena mereka harus mengantri cukup lama tetapi penjelasan Cheng Yao mampu membuat Qian bersedia menunggu antrian bahkan tatapan mata Cheng Yao membuatnya mengingat kenangan indah bersama asistennya tersebut. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka memulai permainan tersebut walaupun permainan itu begitu menegangkan dan menyeramkan tetapi mereka terlihat sangat menikmatinya. Ketika permainan itu selesai Cheng Yao malah mabuk dan hampir saja muntah dan lehernya juga sedikit terkilir. Lalu Qian membawa Cheng Yao untuk melihat akuarium yang begitu indah. Cheng Yao juga memandang Qian sembari berbicara di dalam hati jika ia ingin terus bekerja bersama Qian. Kemudian Qian berniat untuk mengajak Cheng Yao untuk menikmati keindahan alam saat bonus libur perusahaan tiba. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia sampai ia berharap bisa mendapatkan pertemuan romantis dengan seseorang. Mengetahui hal itu langsung membuat Qian sangat kesal. Kekesalan tersebut pun diprotes oleh Cheng Yao karena ia hanya bosnya namun Qian malah mengatakan bahwa ia bersikap seperti itu karena Cheng Yao sangat penting bagi dirinya. Pernyataan tersebut benar-benar membuat Cheng Yao terkejut, dan saat Cheng Yao berada di toilet ia mulai menenangkan diri sambil berpikir bahwa perkataan Qian tidak memiliki maksud apapun. Hal yang sama juga terjadi pada Qian sebab ia merasa tindakannya merupakan sesuatu hal yang wajar karena Qian adalah bos yang harus melindungi karyawannya. Kemudian ketika Qian sedang menunggu Cheng Yao ada seorang laki-laki remaja yang menghampiri dirinya. Ternyata remaja itu ingin membeli boneka yang ada di tangan Qian untuk diberikan pada pacarnya. Qian yang mengetahui bahwa remaja itu adalah seorang pelajar membuatnya langsung mengingatkan remaja tersebut jika pendidikan merupakan sesuatu hal yang paling penting daripada hanya sekedar kencan. Qian juga memberitahu bahwa memberikan boneka kepada pacarnya yang sudah SMA itu bersifat kekanak-kanakan.
Mendengar hal tersebut membuat Cheng Yao sedikit terkejut sebab setelah remaja itu pergi Qian malah terlihat sangat menyukai boneka tersebut bahkan Qian tidak mengizinkan Cheng Yao untuk menyentuh boneka lemon tersebut. Di malam hari Cheng Yao menghidangkan kopi untuk Qian. Qian juga memberikan sebuah tugas pada Cheng Yao sampai membuat Cheng Yao tertidur karena mengerjakan tugas tersebut. Melihat Cheng Yao yang kelelahan membuat Qian langsung menyelimuti dan Qian juga ikut tertidur di ruangan itu. Keesokan paginya Cheng Yao lebih dulu terbangun. Melihat wajah tampan Qian membuat Cheng Yao terus saja memandanginya tetapi tiba-tiba saja Qian malah terbangun dan mereka bergegas untuk pergi ke bandara. Qian juga memberikan kabar baik jika mereka berhasil mengalahkan Bai Xing dalam kasus yang menyangkut nama baik Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia bahkan ia pun terus memberikan pujian pada Qian. Setelah itu mereka langsung dihampiri oleh Wu Jun saat mereka baru saja turun dari pesawat. Ternyata Wu Jun sangat kesal sebab Qian memutuskan mundur dari kasus Tuan Tang tetapi setiap kali Cheng Yao ingin menjelaskan hal yang sebenarnya pada Wu Jun Qian terus saja memotong pembicaraannya. Kebaikan Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah. Kemudian Cheng Yao pergi menemui Ting teman sekelasnya dulu. Saat itu mereka terlihat begitu bahagia karena Ting sudah akan meresmikan pernikahannya bahkan Ting akan membeli rumah untuk ditempati oleh keluarga kecilnya. Setelah itu Qian pergi menemui Cheng Xi. Kali ini Cheng Xi benar-benar sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan Cheng Yao adik satu-satunya. 谢谢你了，学姐，你真不用跟我客气，我只是做了我该做的事儿。用得到我的地方，我一定义不容辞。